Oke, dimulai aja ya. Shalom, selamat malam teman-teman semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk segala kasih pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus terus menyadari bahwa kita ada hari ini, kita ada sebagaimana kita ada itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan bagi kita semua, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mensyukuri segala kasih kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau yang selalu memberikan kekuatan dan menopang setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan bagi kami, Tuhan. Selain kami mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita naikkan pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana pada berdiri katamu Bapa, karena yang baik hidup layak semakin ada sebagaimana berdiri yang baik hidup layak
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kenutan. Ini setiap kami tinggikan namamu, kami besar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau kembali mempertemukan kami dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan dimanapun kami berada. Pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami melalui via Zoom ya Tuhan. Kami beribadah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Baik dari tutur kata, perkataan, pemikiran hati kami, Tuhan ampuni kami, Engkau layakkan kami sehingga kami benar-benar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Engkau berkati dari awal sampai akhir Tuhan, setiap kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam melayani Engkau, Tuhan pakai urapi setiap kami. Teman-teman kami yang masih belum bergabung, Tuhan tolong mereka, ingatkan setiap mereka Tuhan, sehingga malam hari ini kami bersama-sama untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman, suara saya apakah kedengaran? Shalom. Halo. Di sini hujan. Tadi saya baca chat katanya suaranya nggak jelas. Di sini hujan soalnya. Kita akan naikkan pujian sukacita kita yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Hari bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satu dan kita tanpa memandang di antara kita berdamai dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ada yang dapat pisahkan kita. Ada yang dapat memisahkan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hari rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kita. 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 Puji nama Tuhan, tidak saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti kita akan sharing bersama-sama yang dipimpin oleh hamba-Nya. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Di dalam kehidupan satu perkara yang ku simpan dalam hati, yang satu dan terjadi apa segala persoalan yang kita hadapi. Dia berguna sabar gerti. Banyak perkara yang tak dapat mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, satu dan terjadi
segala yang kita iya apa terjadi segala persoalan yang kita hadapi tentu Bapak terjadi. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin sharing pada malam. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Banyak perkara yang boleh terjadi Tuhan dalam hidup kami. Silih berganti Tuhan. Namun sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau, kami tahu bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu dahsyat, dan segala perkara itu Tuhan dapat kami taklukkan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, pada malam hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau persiapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, boleh bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau berkati, Kau perlengkapi dari segala keterbatasan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah pengurapan ya daripada-Mu, Bapak Kau beri. Biarlah alat komunikasi yang kami gunakan, Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami haleluya. Amin. Shalom. 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 Terdengar jelas suara saya? Oke, siap ya. Oke, mungkin ini ya tidak perlu untuk perkenalan diri karena sudah mungkin sudah ada yang walaupun tidak kenal begitu dalam. Dan saya berterima kasih kepada pengurus ya yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, karena waktu yang diberikan kepada saya begitu singkat ya. Jadi langsung saja Saudara kita akan membaca nats firman Tuhan yaitu terambil dari Kejadian pasal 26 pada ayatnya ke-5 dan dilanjutkan pada ayatnya 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 3 sampai 5 dan lanjut dari ayat 12 sampai 14. Baik, saya akan bacakan buat kita karena ini secara virtual teman-teman semua boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Ayat 26 ayatnya yang ke-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit
Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Lanjut di ayat 12-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Baik, saudara yang berbahagia, kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Di sini tema kita seperti di flyer, yaitu hidup sesuai firman. Saudara yang terkasih, sesuai dengan nyanyi yang kita nyanyikan tadi, pujian kita ya, itu sangat sesuai banget dengan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, belajar bersama-sama malam hari ini. Dan ini, saudara yang terkasih, kalau kita lihat di saat-saat ini, saudara, ada banyak orang menghalalkan berbagai cara. Ya, saya nggak tahu kalau di Nias apakah sudah terjadi penculikan anak, ya kan? Banyak terjadi dan marak. Dan itu mereka melakukan berbagai hal untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, saudara, ada banyak hal yang terjadi di luar dari yang kita sebagai seorang yang percaya. Terkadang kita berpikir, kenapa ya kok bisa terjadi? Kalau saudara mungkin melihat perkembangan sosmed, ya kan, di situ ada malah seorang ibu kandung, ya kan, seorang ibu kandung bisa mengambil suami daripada anak kandungnya sendiri. Nah, itu kalau kita lihat sekarang itu kita sudah menuju pada titik-titik ciri-ciri daripada akhir zaman. Ya, kita mungkin tidak tahu waktu, tetapi itu sudah dimulai. Kita melihat pada banyak hal yang terjadi, ya, yang membuat kita secara manusiawi itu tidak masuk akal. Nah, saudara yang terkasih, kita akan belajar saat ini, yaitu hidup sesuai firman. Ada beberapa poin yang akan kita belajar, ya. Pertama, hidup sesuai firman Tuhan itu yaitu tunduk pada otoritas Allah. Ya, tunduk pada otoritas Allah. Ayat pertama kalau kita baca ini sebenarnya satu perikop, saudara, tapi saya hanya singkat untuk membaca karena waktu. Nah, ini hidup sesuai firman itu pertama yaitu tunduk pada otoritas Allah. Ayat pertama kalau kita lihat, saudara, kita baca tadi, ini sudah dimulai dengan gambaran bahwa pada saat itu, pada zamannya si Ishak, saudara, ya, si Ishak anak daripada Abraham itu, ya, itu terjadi sebuah kelaparan hebat, ya, di mana dia berada, ya. Dan di saat itu karena terjadi sebuah kelaparan hebat, maka secara manusiawi tentu kita akan berpikir dong, apa ya yang harus saya lakukan supaya kebutuhan saya bisa terpenuhi, ya kan? Nah, begitu juga dengan si Ishak, dia akan berpikir, oh iya, sekarang terjadi sebuah kelaparan, berarti harus ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Ya. Nah, di sini dia berpikir, oh begitu. Kalau begitu saya harus pergi ke Mesir, ya. Tapi di situ di ayatnya yang kedua nanti jika saudara baca, di situ ketika dia berpikir untuk pergi ke Mesir, Tuhan justru melarang. Ya, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, ya. Justru Tuhan menginginkan si Ishak untuk tinggal di mana tempat dia berada, yaitu di wilayah orang Filistin, yaitu daerah Gerar, saudara, ya. Di Gerar. Nah, Gerar ini adalah sebuah pemukiman kecil, saudara, ya, yang terletak di jalan raya menuju ke Mesir. Jadi bisa diperkirakan sekitar 11 mil sebelah tenggara Gajah, gitu. Nah, dia hanya sebuah pemukiman kecil. Tapi di sini sobat muda yang terkasih, ya, kalau kita lihat perjalanan daripada Ishak, kalau dia tinggal di situ, padahal di situ terjadi sebuah kelaparan hebat, ya kan? Dan di sini secara manusiawi pasti kalau Ishak bukanlah seorang yang beriman, otomatis pasti dia berpikir ngapain, ya kan? Ngapain saya harus taat, ya kan? Tunduk pada otoritas Allah. Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata kenapa Allah harus melarang Ishak ke Mesir? Karena di situ di Mesir, saudara, kalau kita lihat pada saat itu, ya, Mesir menjadi sebuah tempat kita lihat
penyembahan berhala. Itu banyak terjadi kalau pada dulu ya, penyembahan berhala, dan di situ bisa kita lihat sebagai pusat peradaban dunia. Dan otomatis Allah melarang si Ishak karena supaya Ishak tidak menjadi terpengaruh ya, dan akan meninggalkan Allah pada akhirnya nanti. Saudara, di sini kalau kita belajar tentang Mesir secara rohani memiliki pengertian bahwa ketika kita mungkin mempunyai dengan tadi pujian kita ya, banyak perkara ya kan, banyak problema, banyak masalah yang boleh kita hadapi. Nah, di sini apakah kita untuk mencari jalannya secara duniawi kah? Secara manusia kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Karena berbicara tentang Mesir, berarti di sini kita meminta pertolongan dunia, saudara ya, memakai cara-cara dunia. Ada banyak kita sekarang ketika kita mungkin diterpa dengan berbagai hal, mungkin kalau kita lihat utang piutang, kita diselumuti dengan utang piutang yang begitu banyak. Ada banyak orang sekarang mencari jalan pintas, ya kan? Cari jalan pintas dengan apa? Kekuatannya sendiri. Karena dia berpatokan pada kekuatannya, pada logikanya sendiri, sehingga mengambil jalan pintas. Saudara, bunuh diri, ya kan? Padahal itu bukan cara yang diinginkan Tuhan. Makanya Mesir memiliki pengertian rohani demikian. Melarang jangan ke Mesir. Demikian dengan kita orang-orang percaya. Ya, kita anak-anak youth, semuanya di sini saya lihat ada orang-orang yang sudah belajar Alkitab, anak-anak teologi semua, ya kan? Dan kita di sini diuji, ya kan? Diuji dengan berbagai hal, apakah kita masih menggunakan logika kita, ya kan? Menggunakan cara-cara dunia, tapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, saudara. Jangan sampai nanti ketika kita ingin cepat kaya, lalu kita pergi kepada orang yang pintar, supaya cepat dan jalannya pintas, saudara ya. Nah, sobat muda yang terkasih, tunduk pada otoritas Allah ini berarti di situ ada di dalamnya yaitu kita mendengar. Ya, seperti yang kita baca tadi, mendengar. Artinya apa, saudara? Bukan hanya sekedar kita mendengar ketika kita mendengar firman yang disampaikan, ketika kita mendengar nasihat-nasihat orang tua kita yang mungkin mengarahkan kita ke jalan yang benar, bukan hanya sekedar kita dengar, lalu telinga kanan mendengar, telinga kiri keluar, ya kan? Lalu saja begitu saja, ya kan? Tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana ketika kita mendengar, tetapi menghidupi, ya, menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang Tuhan inginkan, tunduk pada otoritasnya, gitu. Ada di dalamnya mendengar. Kalau kita tidak pernah mendengar suatu kebenaran, bagaimana kita akan melakukan kebenaran itu? Ya. Tapi ketika kita sudah mendengar, maka kita sudah sepatutnya untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Dan di dalam tunduk pada otoritas Allah yang kedua, mengandung di dalamnya yaitu memelihara perintahnya. Ya, kita memelihara perintah Allah. Bagaimana kita memelihara perintah Allah? Bagaimana kita untuk terus ya berpatokan, berpedoman pada firman Tuhan, ya kan? Kuncinya yang menjadi sudut terang dalam kehidupan kita yaitu firman, saudara. Tidak ada yang lain, ya kan? Firman itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat si Ishak tadi, sama kasus yang dialami oleh Abraham bapaknya. Ketika dulu Abraham sebelum dia dipanggil Abraham, namanya menjadi Abram, dia harus keluar dari negerinya. Dia tidak tahu harus kemana, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Demikian Ishak yang terjadi pada Ishak, saudara. Dan dia tidak tahu apa yang harus aku lakukan di yang saat ini sedang terjadi kelaparan hebat di negeri itu. Tapi dia taat. Ya, dia taat. Walaupun mungkin secara manusiawi tidak masuk akal, saudara. Karena apa tadi? Karena dia harus tunduk pada otoritas Allah. Karena dia mendengar, ya, dia memelihara perintah itu, saudara. Dan poin yang kedua, ya, poin yang kedua dari kita hidup sesuai firman Allah yaitu berpegang teguh pada janji Allah, saudara. Kalau kita lihat tadi pada ayatnya yang ke-3b sampai pada ayatnya yang ke-5, saudara, di situ Allah mengungkapkan kembali, mengingatkan kembali janjinya yang disampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, saudara. Diulang kembali kepada Ishak. Janji-janji yang sudah diberikan kepada Abraham. Di mana, saudara, kalau kita lihat Allah ini
Dia yang berinisiatif memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita umatnya. Dia yang berinisiatif untuk menyediakan perjanjiannya juga kepada umatnya, saudara. Karena apa? Allah itu terikat dengan janji, saudara. Makanya kalau kita lihat Allah kita itu Allah perjanjian. Makanya di dalam perjanjian kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Semuanya itu tentang janji Allah dalam hidup kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Makanya kalau kita lihat tadi, saudara, Allah mengingatkan kepada Ishak, karena ayahmu Abraham yang telah memelihara perintahku, saudara. Itu yang dikatakan Tuhan, ya. Jadi dia mengingatkan loh, ini ayahmu yang telah memelihara perintahku, janji kepada ayahmu kuulang kembali, gitu ya, kepada si Ishak. Nah, saudara yang terkasih, kenapa Allah terus mengulang? Karena Allah tahu, ya, kita ini secara manusiawi sering kadang ingkar janji, ya kan, dusta, banyaknya begitu. Apalagi kan sudah mendekati hari Valentine, ya kan, hari kasih sayang di Februari. Ada aja ya kan laki-laki, ya kan, gombal, kaulah bidadariku, ya asik ya. Kaulah satu-satunya dalam hidupku, tidak ada yang lain. Nah, ini siapa yang pernah di sini ya? Para lelaki ya kan, senyum-senyum ini, ya, senyum-senyum. Hanya kau satu-satunya, aku akan setia. Ya, setia setiap tikungan ada, ya kan? Setia, ya. Itulah manusia, saudara. Mau perempuan juga begitu. Ya, perempuan apalagi, waduh, jangan salah, perempuan itu mainnya halus, ya kan? Tidak terlihat, saudara ya, tapi mematikan, ya. Apalagi dalam hubungan, ya. Hati-hati di hari Valentine, sekarang sudah mempersiapkan hari kasih sayang, ya kan? Banyak gombal-gombal. Tetapi Allah tidak menggombal kita dengan janjinya, saudara. Ya, itulah Allah. Makanya dia pagari terus supaya kita tetap ingat akan janji-janji Allah yang disampaikan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, saudara. Bagaimana kita untuk tetap percaya akan janji-janji Allah, saudara. Makanya kalau kita lihat, Allah mengingat kepada Abraham. Makanya sering saya sampaikan juga kepada jemaat yang saya layani, saudara, bahwa jangan sampai kita itu mungkin secara orang tua, ya mungkin ada di sini yang udah nikah atau mungkin kita akan menikah, ya saudara ya. Orang tua terkadang sibuk, bagaimana sih saya mewarisi harta kekayaan kepada anak saya. Padahal dia lupa apa yang harus dia warisi, yaitu iman, saudara. Warisilah iman, saudara. Makanya kalau kita lihat Abraham, kalau coba bayangkan kalau Abraham tadinya bukan orang beriman, mungkin anaknya bisa saja, ya kan? Nah, ini yang kita lihat, karena contohnya saudara ya, yang pernah saya alami sendiri dan pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya kan, di kampung halaman saya. Dia orangnya, mereka keluarga orang yang sangat miskin. Hidup bisa kita katakan mereka tempat tinggalnya tidak layak untuk dihuni, saudara. Tetapi ketika mereka orang tuanya rajin beribadah, ya kalau pagi-pagi saudara udah nyanyi, memuji Tuhan, renungan, bahkan malam. Tapi kita lihat hasil dibuahkan dengan anak-anaknya, saudara, yang sekarang menjadi orang yang berhasil, sukses, saudara. Semua udah punya pekerjaan tetap, saudara. Dan itu membuat akhirnya mereka yang tadinya tempat tinggal mereka yang tidak layak huni, yang sekarang justru membuat orang terheran-heran. Karena apa? Apa yang kita tabur, kita akan tuai, saudara. Tapi mungkin pada sedetik itu kita tidak tahu. Kita berkata, apa sih? Kenapa sih? Ya kan? Apa yang nanti akan saya dapatkan? Tapi pada akhirnya kita akan membuahkan hasil. Makanya bagi kita mungkin nanti jangan ya menuju ke itu, kita harus jadi orang tua. Bukan harta yang menjadi pokok utama, tetapi imanlah yang harus kita warisi kepada keturunan kita. Saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa dialah Yehova Jireh, ya saudara ya, Tuhan yang menyediakan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5b, saudara, Ibrani 13 ayat 5b, biar saya bacakan sendiri, saudara. Di sini dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di situ diulang-ulang, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah. Maka dalam kehidupan kita, sobat muda yang terkasih, bagaimana kita berpegang teguh pada janji Allah? Ya, tadi berpegang teguh pada janji Allah. Karena apa? Pertama, hidup yang berpegang teguh pada janji Allah, saudara,
akan melahirkan adanya tindakan-tindakan iman. Kalau kita lihat tadi, kita baca Abraham, saudara. Tanah yang kita lihat sedang mengalami kelaparan, kekeringan, saudara. Tetapi justru si Ishak melakukan apa? Dia menabur, saudara. Dia justru bercocok tanam. Nah, kalau secara logika, saudara, ngapain kamu bercocok tanam di situ? Ya kan? Sudah jelas-jelas terjadi kekeringan di situ. Ya, tetapi di sini lahir tindakan iman karena apa? Pegangan teguhnya kepada janji Allah, saudara. Dia tidak lagi berpikir secara logikanya, oh bagaimana ini nanti pasokan air, ya kan? Bagaimana nanti tanaman ini bisa bertumbuh dengan subur. Tetapi dia melihat bahwa tanah pun yang subur ketika Tuhan memberkati, saudara, tanah pun yang tandus akan menjadi tanah yang subur. Tanah yang tandus akan menjadi tanah yang subur. Sumur yang kering, saudara, akan menjadi sumur yang berlimpah ruah dengan air. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Jadi tanah yang subur aja bisa, tanah yang tandus aja bisa menjadi subur, apalagi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ketika kita berpegang teguh pada janji Allah, maka lahirlah tindakan-tindakan iman dalam hidup kita. Sama seperti apa yang Ishak lakukan. Kalau kita lihat, saudara, apakah berhasil atau tidak berhasil, saudara? Ya. Kalau kita lihat nanti baca berikutnya, justru hasilnya 100 kali lipat. Saudara, wow, hitungan yang luar biasa. 100 kali lipat. Kalau kita lihat, bayangkan 100 kali lipat itu bukan lagi, ibaratnya kalau kita lihat ada pupuk di situ, ya kan? Kalau kita di Nias pakai pupuk, ya kan, segala macam, ya, disiram lah apa, dibersihkan lah segala macam. Ya, tapi di saat itu bukan seperti itu. Karena dia berpegang teguh pada janji Allah. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini, saudara, kita boleh kehilangan orang-orang yang kita kasih. Seperti yang saya alami sendiri, saudara, mungkin tahu semua ya, udah berapa minggu yang lalu. Kehilangan, merasa kehilangan. Tetapi di situ, di titik itu saya melihat bahwa ada suatu rencana yang telah susun sediakan, saudara. Karena tidak mungkin sesuatu yang terjadi itu Tuhan biarkan begitu saja dalam diri kita. Tuhan sudah menyediakan rencana yang terbaik. Kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kita mungkin kehilangan pekerjaan kita. Kita mungkin kehilangan banyak hal. Mungkin saudara, ya harta mungkin yang kita orang berada dulunya. Sekarang mungkin tidak, saudara. Tapi percayalah, ketika kita ada dalam pegangan teguh pada janji Allah, maka kita akan dipelihara oleh janji Allah. Ya, jadi orang boleh saja memprediksi, saudara, tahun 2023 ini tahun ke-8. Tapi kita orang-orang percaya kita adalah menjadi terang di dalam kegelapan. Amin. Ya. Jadi terang di dalam kegelapan, saudara. Nah, saudara yang terkasih, orang juga yang berpegang teguh pada janji Allah, saudara, pasti akan diberkati. Ya. Sudah otomatis pasti akan diberkati, saudara. Kalau kita lihat di 12:14 tadi, itu terlihat jelas sekali, saudara, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan Ishak. Saudara, bahkan kalau kita lihat, sobat muda yang terkasih, di dalam satu kata itu, saudara, dikatakan bahkan kaya, kian kaya, sangat kaya. Saudara, itu diulang, berarti kalau kita belajar Alkitab tafsiran, kata-kata yang diulang itu menjadi satu hal yang sangat penting, sangat urgent. Kian kaya, bahkan kaya, sangat kaya, saudara. Dan itu betapa Allah memberkati Ishak. Demikian, saudara, itu bukan hanya terjadi pada Ishak saja. Tapi janji Allah tidak berhenti pada Ishak. Janji Allah juga akan terus sampai pada kita semua. Ya, janji Allah tidak tertutup, saudara. Asalkan bagaimana saya dan saudara berpandangan pada Allah. Pandangan kita lah kepada Allah yang mempengaruhi kita, saudara. Bagaimana iman kita? Siapa di sini yang percaya kepada jempolnya, saudara? Yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Coba kasih jempolnya. Saya, saudara? Iya. Saudara, tapi saya rindu bagaimana kita bukan hanya percaya, saudara, tetapi kita beriman. Karena percaya itu, iblis saja percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Tapi bagaimana kita beriman? Karena beriman, saudara, udah tentu percaya. Percaya belum tentu beriman, saudara. Ya, jadi bagaimana kita untuk terus hidup tidak sesuai dengan firman tadi, yaitu berpegang teguh pada janji Allah. Karena di dalam Amsal 10 ayat 22, saudara berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadi kaya,
susah payah tidak akan menambahinya. Ini bukan berarti untuk menyuruh kita malas, saudara, tetapi bagaimana kita melahirkan tindakan-tindakan iman kita. Ketika kita dalam kesulitan ekonomi, kita justru melakukan sesuatu hal mungkin di luar nalar kita, tapi kita percayakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara ya. Sobat muda yang terkasih, yang menjadi untuk poin terakhirnya adalah, saudara, bahwa hidup sesuai firman Tuhan adalah cinta akan damai. Saudara, kalau kita lihat si Abraham tadi, saudara, dia justru ya berhasil menggali sumur yang peninggalan dari ayahnya yang sudah lama ditutup oleh orang-orang Filistin, kekeringan digali, justru air melimpah luas, saudara, justru ditutup lagi, saudara. Maka tidak heran dalam ketika kita berhasil ada banyak orang yang iri hati, saudara. Pasti ada aja orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Dan itu sudah dialami oleh Ishak. Tetapi ketika Ishak mengalami itu, saudara, dia justru tidak berputus asa dan tidak tinggal diam, saudara ya. Justru dia mengalah karena dia cinta akan damai. Orang yang sudah hidup sesuai firman Tuhan akan lebih memilih mengalah, saudara. Cinta akan damai. Karena mengalah bukan berarti kalah, tetapi dia melihat bahwa di situ Tuhan sedang beserta dengan dia. Maka janji Allah yang dia pegang bahwa Allah akan terus menyertai. Sehingga Allah berkata, jangan takut hai Ishak, aku akan tetap menyertai engkau. Maka saudara, sobat muda yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin saat ini kita, saudara ya, berhadapan dengan berbagai masalah dengan orang-orang sekitar kita. Tapi bagaimana kita menciptakan kedamaian di sekitar kita, dan bukan hanya di sekitar kita, menciptakan juga kedamaian dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, saudara. Sobat muda yang terkasih, kita semua di sini adalah para pelayan Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai firman Tuhan? Ya saudara, kita berpegang pada janji Allah. Yang pertama tadi kita tunduk pada otoritas Allah, saudara. Dan kedua kita berpegang teguh pada janji-janji Allah. Dan ketiga kita akan cinta akan damai. Dan saudara, kita bagaimana kita nanti akan diperhadapkan kita pelayan di tempat ini. Mungkin suatu saat Tuhan utus ke kedalaman yang mungkin tidak ada sinyal, saudara. Yang mungkin kesulitan air dan segala macam, saudara. Bagaimana kita? Apakah kita bersedia atau tidak, saudara? Seperti Ishak. Kita mungkin boleh bergelar STH, saudara. Kita mungkin boleh bergelar MTH, saudara. Tetapi itu hanyalah sebuah gelar. Yang Tuhan lihat bukan gelar kita. Yang Tuhan lihat hati kita di dalam melayani. Bukan ucapan kita. Tetapi benar-benar dalam diri kita lakukan, saudara ya. Kalau kita nanti diutus suatu saat, pegang janji Allah. Saya percaya Tuhan, dimanapun Tuhan utus saya, mungkin itukah di situ kesulitan air, mungkinkah di situ sinyal begitu sulit, saudara. Ya, tapi kita percaya, ya di mana Tuhan utus, disitulah Tuhan berada menyertai kita. Amin. Amin ya, saudara ya. Baik, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Ini udah lebih 15 menit kah? Ya itu yang saya sampaikan, dan sekarang karena di sini adalah ruang diskusi, saudara, saya akan membuka ruang diskusi. Bisa dimunculkan untuk pertanyaannya. Mas. Biasa ya. Gimana, kelihatan? Iya. Baik. Kelihatan ketua. Ya, di sini pertanyaan pertama, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, masalah yang mungkin silih berganti dalam hidup kita, apakah kita masih bisa hidup sesuai firman-Nya? Nah, mungkin ini pertanyaan ini saya lontarkan ya. Kayaknya saya rindu ini Faria Sajebua. Ya, mungkin bisa menurut saudara Faria Sajebua, ya menurut saudara, apakah ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, masalah yang mungkin silih berganti dalam hidup kita, apakah kita sebagai orang percaya hidup sesuai firman-Nya?
Lau dan mabeji sebuah pangerangira masih sebuah buah kira-kira pas kena uang ada sawagolo pas lagi pemadu baik boldo dari tali fusa uang berdunia ya agak ada mana halo oh ya solili mana hama ada tabi berwi soda bah wano sudah tali fusa mamela mane ketika kita mengalami kesulitan ekonomi masalah silih berganti apakah kita masih bisa hidup sesuai firman-Nya? Bagaimana cara kita hidup sesuai firman-Nya? Pertama-tama saya katakan bahwa firman malam ini yang kita renungkan pada malam hari ini walaupun melalui sosmed sangat memberkati secara pribadi di dalam pribadi saya, di mana kita diajak seperti seorang bapa rohani yang bernama Abraham dan dilanjutkan oleh anaknya Ishak. Bagaimana mereka itu hidup di dalam kebenaran Tuhan dan akan mendapatkan berkat yang berlipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Jangankan 100 kali lipat ganda, 2 kali lipat ganda saja pasti saya senang kalau saya diberikan berkat. Apalagi 100 kali lipat ganda ya, puji Tuhan. Baik, saya akan coba bahas tentang ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, apakah kita itu masih bisa bergaul dengan Tuhan? Ya, mungkin secara kemanusiaan saya juga bisa berkata begini, sah-sah saja di saat kita mengalami masalah, kadang kita juga lupa akan Tuhan. Saya katakan hal demikian, termasuk pribadi saya di saat saya banyak beban, banyak masalah, kadang itu saya lupa akan Tuhan. Kadang itu saya tidak pernah mengenal lagi Tuhan di saat saya mengalami masalah. Tetapi di sisi lain itu juga, di saat ada masalah itu cara Tuhan membuat kita untuk lebih dekat dengan Dia. Kenapa saya berkata hal demikian? Contoh, mungkin setiap hari kita tidak pernah menyebut nama Tuhan, tidak pernah menyembah atau memuji Dia. Tetapi tiba-tiba mungkin di pertengahan kita pergi ke tempat yang mana tujuan kita berjalan, tetapi di pertengahan jalan itu kita mengalami masalah. Pasti kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjauhkan saya dari hal-hal yang tidak diharapkan. Walaupun saya mengalami masalah, tetapi hanya seperti ini Tuhan, terima kasih. Mungkin dengan masalah itu juga cara Tuhan untuk membuat kita untuk lebih dekat dengan Dia. Itu adalah sisi kerohaniannya. Tetapi kalau sisi kemanusiaannya, bagi orang-orang yang gimana ya, bukan berarti saya ini orangnya udah punya iman seperti Abraham, tetapi saya masih tidak jauh beda dengan saudara yang ada di tempat ini. Di saat kita mengalami masalah itu, kebanyakan kita itu lupa akan Tuhan. Justru kita sering menyalahkan Tuhan. Justru kita sering menuntut Tuhan di saat kita mengalami masalah. Tetapi ingat, di saat kita menerima berkat, belum tentu kita menuntut Tuhan. Belum tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami masalah, di situ kita akan menuntut Tuhan kenapa ada masalah. Tetapi di saat ada berkat, kita tidak pernah mengatakan Tuhan kenapa ada berkat. Itu adalah untuk kita semua. Dalam hal itu bagaimana cara kita hidup sesuai firman Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi oleh hambanya, ya kita renungkan siang dan malam firman. Marilah kita renungkannya siang dan malam. Marilah kita menanamkan di dalam hidup kita firman Tuhan. Seperti yang ada di dalam Yesaya pasal 17 ayat 7 itu juga merupakan ayat favorit saya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti apapun masalah kita, apapun cobaan yang kita alami, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Di saat kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia selalu menyertai kita. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada hambanya. Shalom. Shalom, shalom. Ya, terima kasih hambanya saudara Faria Wastazebu. Jadi ya tadi secara manusiawi memang susah saudara ya. Lagi kalau kita lagi dalam masalah, udah lagi kesulitan ekonomi ya. Benar secara manusiawi, tetapi kembali lagi pada apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, apakah kita bisa? Ya kalau kita orang-orang yang mungkin ya saudara ya berfokusnya bukan pada masalahnya, tetapi kita berfokus pada
janjinya Allah, bagaimana Allah turut bekerja, sudah otomatis kita akan bisa, saudara ya. Kita akan dimampukan. Mungkin kita secara manusiawi kita lemah. Kita memang lemah. Dan saya akui kita juga lemah, saya sendiri juga lemah. Tapi kalau kita pertolongan Roh Kudus, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Karena firman adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan sekarang, karena waktu saudara ya, jadi langsung di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana cara agar kita hidup sesuai firman-Nya? Bagaimana cara agar kita hidup sesuai firman-Nya? Saya rindu di sini kepada saudara Anugrah. Karena ini saudara Anugrah mau fusi baru ya kan? Saya baru masuk. Saya baru masuk, nggak tahu apa. Mohon maaf sebelumnya, saya baru masuk ini. Oke. Menurut Brother Anugrah ya, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan firman-Nya? Ya, bagaimana kita bisa hidup ya kembali kepada diri sih. Back to yourself. Karena firman Tuhan itu kita memang harus dituntut untuk harus melakukan karena itu adalah kemauan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Cuman bagaimana kita meresponi sih sebenarnya. Kembali kepada kita. Apakah kita benar-benar mau memberi diri hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, atau kita malah menjauh daripada firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Jadi mungkin salah satunya yang menurut saya adalah ada respon dari kita untuk memberi diri, mau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Itu dia yang pertama. Dan tidak hanya mau hidup saja, tidak hanya tahu dengan kebenaran firman, tidak hanya mudah memperkatakan firman, tetapi sebagai orang yang percaya, ada action di dalamnya, ada tindakan, ada kegerakan di dalamnya, sehingga kita sebagai orang percaya tidak hanya dikatakan oh itu adalah orang percaya kepada Tuhan, yang hanya tahu memperkatakan, membicarakan, tetapi tidak mau melakukan. Nah, itu tidak dikategorikan sebagai udah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak. Itu masih di luar itu. Itu hanya pintar dengan teori, tidak pintar dengan praktik. Nah, yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya, dua, bisa memperkatakan dan bisa juga untuk dipraktekkan, mampu melakukan. Itu yang diharapkan Tuhan. Sehingga kalau kita mampu melakukan kedua hal ini, maka kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar ada dalam firman Tuhan itu. Jadi bagi saya kembali kepada kita, siapa kita? Apakah kita hanya sebagai KTP atau kita memang benar-benar orang percaya yang sejati dalam Tuhan? Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Padahal saya baru masuk ini. Baru masuk jadi makanya saya tiba-tiba dikasih sarapan malam ini. Tapi makasih sebelumnya ya. Terima kasih banyak terima kasih banyak ya. Oke. Ya, itu saja Kak dari saya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati semua. Oke, soalnya Brother Anugrah ya. Tinggal dia ya, boleh tinggal secara kebetulan dan mana. Sesuatu ya. Jadi dan siap. benar ya. Benar ya. Jadi cara kita hidup ya tergantung pada diri kita. Jadi itu melengkapi dari kita bagaimana apalagi betul nanti melakukan itu menjadi teguh dan juga bagi kita semua tadi serta melakukan ya mungkin yang mau mengasih pendapat saudara, tapi belum ke the meeting apa lebih pendapat ya, jadi untuk tanable karena memang waktu kita yang sangat terbatas karena kita juga nanti akan disampaikan oleh ketua, mungkin ada rapat ya dan sebagainya. Mungkin langsung doa ya ketua. Ya, doa serta doa syafaat ya. Kemarin saya udah kirim kan? Oke, siap. Baik. Mari kita
berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh diingatkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang kami belajar bersama-sama pada malam hari ini, bagaimana kami sebagai hamba-hamba-Mu, umat pilihan-Mu ya Bapa, kami boleh ya Bapa untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami yang manusia yang begitu lemah, biarlah kiranya Engkau kuatkan kami, dan kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kami hari lepas hari, biarlah kami bisa mampu Tuhan untuk melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami memohon kepada Engkau, ampuni kami Tuhan anak-anak-Mu, yang mungkin Tuhan selama ini ya Bapa, kami terus Tuhan melihat berpandangan pada kekuatan kami sendiri, pada pengertian kami sendiri, biarlah kiranya ampuni kami Tuhan, agar itu tidak menjadi penghambat berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah di seterusnya nanti Tuhan, kami boleh belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan pokok-pokok doa kami ya Bapa pada malam hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan negara kami ini menjadi negara yang penuh dengan kedamaian, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang rukun ya Bapa, antar sesama umat beragama ya Bapa. Dan kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Bapa Engkau berkati Tuhan. Terlebih sebentar lagi akan mendekati untuk pemilihan umum ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau persiapkan anak-anak-Mu ya Bapa yang akan memimpin negara ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi setiap warga negara dalam memilih pemimpin Tuhan. Sehingga yang terpilih nanti Tuhan adalah pemimpin yang berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga nanti Tuhan boleh memimpin negara kami ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh takut akan Engkau ya Bapa, sehingga negara kami ini Bapa boleh menjadi negara yang damai ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk akhir-akhir ini, untuk COVID-19 ya Tuhan yang boleh berlalu Tuhan, kami sangat bersyukur. Dan biarlah ya Bapa, kami sangat rindu benar-benar Tuhan, kami terhindar Tuhan dari penyakit yang disebabkan oleh virus ini ya Bapa. Engkau pagari kami, setiap kami yang ada di dalam negara Indonesia ini Tuhan, yang hidup dalam negara Indonesia, supaya kami dipagari oleh kasih-Mu Tuhan, sehingga kami terlindungi dan terjauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Dan kami berdoa untuk saat ini juga Bapa, perekonomian negara kami Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, supaya Bapa apapun Tuhan yang menjadi prediksi di tahun 2023 ini, Tuhan, itu kami percaya bahwa hanyalah prediksi manusiawi aja Tuhan, tapi kami percaya kami yang hidup di dalam Tuhan, kami akan boleh menjadi terang dalam kegelapan itu. Kami akan hidup Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gereja-gereja yang berada di seluruh pelosok di Indonesia ini Tuhan, dimanapun ya Bapa, Engkau berkati Tuhan, bukan hanya di Indonesia saja Bapak, bahkan seluruh dunia Bapak. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, bahkan kepada para gembala yang ada di dalamnya, para hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya. Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapak, Engkau berikan kepada mereka kekuatan yang daripada Engkau dalam menggembalakan jemaat yang Engkau percayakan bagi mereka. Bahkan Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu ya Bapak. Biarlah semakin Tuhan, semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, mungkin setiap gereja-gereja saat ini bergumul Tuhan, dalam segi pembiayaan, ya Bapa, Engkau berkati Tuhan. Banyak hal yang mungkin mereka butuhkan Tuhan. Engkau yang mencukupkannya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan segalanya ya Bapa. Apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan janji-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Bapa saat ini,
Mungkin banyak Tuhan, saudara-saudara kami yang berbeda kepercayaan ya Bapa, saat ini yang sering terjadi Tuhan. Bahkan menghambat berdirinya gereja-gereja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah menutup mata Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan saudara-saudara kami. Sehingga mereka menyadari Bapa apa yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga gereja dapat berdiri dengan bebas Tuhan di setiap negara, di negara Indonesia ini, di setiap pelosok Tuhan. Sehingga tidak ada lagi namanya hambatan Tuhan. Tidak ada lagi namanya Tuhan untuk penggusuran gereja-gereja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa Bapak buat juga keluarga kami masing-masing saat ini Tuhan. Setiap kami mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ada banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami mungkin tidak tahu ya Bapak apa yang digumulkan oleh setiap sesama kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau menjawab setiap pergumulan mereka Bapak. Engkau yang menjawab setiap seru doa mereka ya Bapak. Yang saat ini bergumul ya Bapak, keluar Engkau Allah yang memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka Bapak, yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakit Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib ya Bapa. Yang mampu menyembuhkan, memulihkan secara sempurna ya Bapa. Sehingga dari setiap obat-obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman, Engkau turut memberkati Tuhan. Sehingga itu juga menjadi sumber penyembuhan bagi mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga mungkin saat ini ada yang bergumul Tuhan. Ada mungkin keluarga-keluarga yang mengalami Tuhan ketidakdamaian dalam keluarga, ketidakrukunan Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau Allah yang menganugerahkan kasih, kedamaian dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan. Sehingga tercipta suatu kedamaian, tercipta suatu kerukunan Tuhan. Tali kasih yang begitu erat antar saudara ya Bapa, antar orang tua dengan anak ya Bapa, sehingga akan menjadi berkat terhadap sesama mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa saat ini Bapa buat Komsel NYG Tuhan, khususnya para pengurus-pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan Engkau berkati ya Bapa, biarlah pengurus-pengurus yang telah ditetapkan Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka, pengurapan daripada Engkau turun atas mereka, ma'rifat daripada Engkau turun atas mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi sosok pemimpin yang teladan Tuhan, sosok pemimpin yang dapat diteladani Tuhan, patut dicontoh ya Bapa. Dan biarlah mereka juga Tuhan menjadi teladan iman bagi setiap anggota. Dan dalam setiap program-program yang ada Tuhan Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga Kau berikan hikmat sehingga ada ide-ide baru ya Bapa, bagaimana memajukan nanti Komsel ini, sehingga Komsel ini nanti Tuhan banyak menjangkau jiwa-jiwa nanti ya Bapa. Dan kami berdoa buat setiap anggota-anggota di dalamnya, Tuhan Kau berkati, biar kiranya Kau berikan kesatuan hati ya Bapa, sehingga Tuhan antar anggota dengan pengurus ya Bapa boleh tercipta suatu kedamaian, kesatuan hati Bapa, satu hati, satu pemikiran Tuhan untuk maju ya Bapa. Sehingga Komsel ini nanti Tuhan tidak justru mengalami semakin kemunduran Tuhan, tetapi semakin maju untuk ke depannya Bapa, untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dana-dana yang dibutuhkan apapun itu ya Bapa, Engkau Allah yang mencukupkan dalam setiap program yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat fakir miskin saat ini Tuhan, anak yatim piatu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati mereka Tuhan. Bapa mungkin banyak hal yang mereka butuhkan. Banyak hal yang mungkin mereka pikirkan Tuhan, karena mungkin mereka merasa Bapa bahwa mereka tidak seberuntung kami Tuhan, yang mempunyai orang tua yang lengkap dan mungkin terpenuhi akan kebutuhan. Tetapi biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan, memberikan kepada mereka pengertian akan kasih-Mu ya Bapa, sehingga mereka tetap berpegang teguh pada janji-janji-Mu ya Bapa. Dan Engkau yang memberkati mereka dalam setiap apapun menjadi usaha mereka, bahkan dalam setiap pergumulan mereka, seru doa mereka di hadapan Engkau Tuhan, tangis mereka di hadapan Engkau Bapa.
Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa mereka ya Bapa, sehingga mereka terus mengandalkan Engkau dalam hidup mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, mungkin mereka mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Oh jamah mereka, berikan mereka kekuatan baru, kesehatan baru dalam kehidupan mereka Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk para misionaris ya Tuhan, yang saat ini Tuhan memberitakan Injil-Mu, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin yang dalam pelayanan di pelosok-pelosok Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, hanya Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan mereka Bapa. Engkau berkati, berikan kepada mereka kekuatan baru Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Mungkin banyak hal yang boleh mereka hadapi dalam pelayanan mereka Tuhan. Mungkin mereka akan ditolak. Mungkin mereka akan mengalami penolakan Tuhan dari setiap daerah yang mereka kunjungi. Tetapi kami percaya Tuhan akan janji-Mu bahwa Allah yang menyertai mereka sampai pada akhir zaman Tuhan. Karena itulah janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Kau berkati mereka Tuhan. Kau anugerahi mereka kesehatan. Anugerahi mereka umur panjang Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Pangan-mangan mereka Tuhan Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk setiap kami Bapa, biarlah Engkau berkati Tuhan setiap kami, biarlah kami peroleh terus akan kasih-Mu Tuhan, kedamaian dan daripada Engkau Tuhan. Kami juga Engkau berkati kami dalam usaha kami Tuhan, berkati kami dalam studi kami Tuhan, berkati kami dalam setiap pelayanan kami ya Bapa, agar setiap apapun yang kami kerjakan, agar apapun Tuhan yang di tangan kami Engkau buat berhasil berkali-kali lipat Tuhan. Seperti janji-Mu kepada Ishak Tuhan, kepada Abraham. Biarlah itu juga yang terjadi kepada kami setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada WA.